Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lilis. Selamat siang teman-teman semua kelas B47 yang saya banggakan. Mohon izin sharing materi tentang pencegahan transmisi HIV dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Ada saya sendiri, Wahid Aristianto, ada Mbak Lutfi Trianawati, Mbak Agnes Vina, Mas Fransin Natra, Mas Paradipta Lubis, dan Mbak Sri Purwanti. Langsung saja nggih. Definisi infeksi HIV. Mungkin banyak teman-teman yang sudah paham dan familiar apa itu HIV. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu sel T helper atau CD4 pada manusia, yaitu sel darah putih pada manusia. Nah, bagaimana HIV berproses menyerang sistem imun manusia? Biasanya ketika virus masuk ke tubuh, sel darah putih akan langsung melawan dan mengeluarkan protein antiviral untuk menghajar virus-virus yang datang dan menjaga agar virus tersebut tidak kembali. Namun berbeda dengan virus HIV. Virus HIV ketika masuk tubuh, virus tersebut langsung mencari sel darah putih atau T helper atau CD4 tersebut. Virus HIV setelah bertemu T helper akan masuk ke dalam virus tersebut dan menempel bersama T helper. Kemudian virus HIV meniru DNA sel darah putih dan berkembang biak. Nah, setelah bertahun-tahun, misalkan orang dengan terinfeksi HIV tidak mendapatkan penanganan medis, yaitu mendapatkan obat ARV, antiretroviral, virus tersebut akan semakin banyak, virus HIV tersebut akan semakin banyak, akan berkembang biak semakin banyak, dan pada akhirnya di tahap akhir, ketika T helper jumlahnya kurang dari 200 sel per milimeter kubik, seseorang akan mengalami kondisi di mana yang disebut dengan AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu yang biasanya disebut dengan ODA, orang dengan HIV AIDS. Lanjut, epidemiologi infeksi HIV. Penyebaran infeksi HIV semakin meningkat dan menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. WHO memperkirakan sebanyak 36,9 juta orang di dunia terinfeksi virus ini, dan pada tahun 2004 dengan 2 juta infeksi baru setiap tahunnya. Nah, ini update informasinya di 2015 dari 36,9 juta menjadi 38 juta. Jadinya sangat signifikan pertambahan jumlah HIV di dunia. Dari data Kemenkes Indonesia melaporkan jumlah kumulatif infeksi HIV di Indonesia dari tahun 87 hingga tahun 2014 mencapai 150.296 kasus. Lanjut. Nah, ini cara pencegahan HIV. Ada beberapa yang bisa dilakukan dan bisa diedukasikan ke masyarakat bagaimana cara pencegahan HIV. 1. Waspada jalur penularannya. Sayangnya di masyarakat umum, di masyarakat luas, banyak yang beranggapan bahwa HIV itu hanya tertular melalui aktivitas seksual. Nah, ini yang salah ini. Pada kenyataannya, infeksi HIV dapat menular dengan hal-hal yang tanpa diduga sebelumnya. HIV dapat pula ditularkan melalui kontak darah dengan darah, kontak langsung dengan selaput lendir, maupun dengan luka yang terbuka, dengan cairan tubuh seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina yang terinfeksi. Nah,
itu tadi harus waspada tentang jalur penularannya yang saat ini banyak yang masih beranggapan hanya dari aktivitas seksual. Pada intinya penularan HIV disebabkan karena adanya pertukaran cairan tubuh antara orang yang terinfeksi dengan orang yang sehat. Kelemahannya di sini banyak yang belum paham tentang penularan HIV. Kelebihannya, jika masyarakat sudah paham dengan jalur penularan HIV, maka resiko infeksi HIV dapat dicegah. Jelas nggih. 2. Hindari kontak langsung dengan cairan penderita HIV untuk pencegahan HIV. Kelebihannya, dengan menghindari cairan tubuh penderita terinfeksi HIV, resiko penularan dapat dihindari. 3. Menggunakan PrEP, yaitu pre-exposure prophylaxis. Ini untuk mencegah pencegahan HIV yang tidak disengaja. PrEP adalah kombinasi dua obat HIV, yaitu tenofovir dan emtricitabine yang dijual dengan nama Truvada. Biasanya kedua obat pencegahan HIV AIDS ini diresepkan khusus untuk orang yang berisiko tertular HIV. Misalkan ada pasangan yang salah satunya terdiagnostik positif HIV. Nah, pasangan satunya yang misalkan yang A itu adalah yang positif. Nah, pasangan yang B dianjurkan untuk meminum obat ini 1 kali sehari sebagai cara pencegahan dari pasangan yang positif HIV. Obat ini mampu melindungi pasangan si B tadi secara maksimal dari HIV yang ditularkan melalui seks anal setelah 7 hari penggunaan. PrEP juga dapat melindungi secara maksimal dari penularan HIV lewat seks vaginal dan penggunaan jarum suntik setelah 20 hari dikonsumsi. Selama mengonsumsi obat untuk mencegah HIV/AIDS, orang B mungkin perlu menjalani dan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, antara lain tes darah HIV salah satunya. Tes darah ini digunakan untuk melihat fungsi ginjal sekaligus memantau respon pengobatan si B tadi. Kelemahannya, sering terjadi lupa minum obat sehingga pengobatan tidak maksimal. Kelebihannya, jika obat ini dilakukan secara rutin maka resiko penularannya akan berkurang. Yang keempat, yaitu minum obat PrEP. Pencegahan HIV melalui PrEP bisa dilakukan setelah terjadi tindakan-tindakan yang berisiko penyembuhan HIV. Contohnya, petugas medis yang tidak sengaja terjadi needle stick injury, yaitu tertusuk jarum suntik bekas pasien HIV, atau korban pemerkosaan, serta seks tanpa kondom dengan seseorang yang mungkin positif HIV, atau saat tidak yakin dengan status pasangan orang. Yang harus dipahami, langkah pencegahan HIV adalah bentuk perawatan yang hanya bisa dilakukan saat situasi darurat medis pada orang yang berstatus HIV negatif. Jadi apabila seseorang berpositif HIV, tidak bisa dilakukan pengobatan secara PrEP ini. Kelemahannya, obat terlalu mahal dijual di pasaran. Kelebihannya, obat tidak dijual di sembarang apotek sehingga tidak kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. 5. Berhubungan seks yang aman menggunakan kondom. Pemakaian kondom bisa mengurangi resiko HIV sebesar 90-95. Menggunakan kondom yang berbahan latex atau poliuretan yang sangat ampuh untuk mencegah HIV. Terbukti ampuh maksudnya. Sebagai alat untuk pencegahan HIV, kondom sendiri juga merupakan alat kontrasepsi dan proteksi dari resiko tertularnya penyakit seksual yang bisa diperoleh. Kelemahannya, bahan kondom yang terbuat bisa kadang mudah robek sehingga bisa terjadi tersentuhan antara kulit dan kulit. Kelebihannya, murah dan mudah didapat.
6. Saling terbuka dengan pasangan. Cara pencegahan HIV/AIDS lainnya yang perlu dilakukan adalah saling terbuka kepada pasangannya. Maksudnya ada baiknya sebelum dalam masuk ke dalam pernikahan, ke pasangannya tahu riwayat-riwayat kesehatan sebelumnya atau aktivitas seksual sebelumnya. Di sini kelemahannya malu untuk menceritakan ke pasangannya tentang kondisi medis, riwayat medis sebelumnya. Kelebihannya ketika sama-sama mau untuk bercerita, riwayat penyakit masing-masing lebih tahu sehingga penularan dapat dicegah. 7. Hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Jelas nggih, dua zat adiktif ini sangat mempengaruhi fungsi kognitif dalam membuat keputusan, sehingga jika seseorang mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang cenderung melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol diri. Contohnya melakukan seks tanpa kondom dengan banyak wanita bebas, atau tidak menggubris dia melakukan hubungan dengan siapapun asal mengikuti nafsu, sehingga lebih cenderung lebih beresiko untuk tertular HIV/AIDS. Karena tadi nggih dengan zat adiktif alkohol dan obat-obat terlarang merusak fungsi kognitif. Kelemahannya, jika sudah kecanduan sulit untuk dihindari. Ya, ini dengan kalau sudah kecandu alkohol atau obat-obat terlarang butuh usaha yang maksimal untuk bisa lepas dari candu tersebut. Kelebihannya, jika tidak terpengaruh alkohol dan obat-obatan, pikiran akan menjadi sadar. 8. Sunat untuk pencegahan HIV pada laki-laki. Sunat sebagai pencegahan HIV dapat membantu menjaga kebersihan penis, sekaligus merupakan upaya pencegahan HIV dan penyakit menular lainnya. Tindakan HIV diamini oleh Lembaga Pengendali dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, yaitu CDC. CDC menemukan bahwa secara medis sunat dapat mencegah HIV dan penyakit kelamin lainnya yang ditularkan lewat berhubungan seks tanpa kondom. 9. Jangan pernah berbagi jarum atau alat suntik. Orang yang menggunakan obat intravena atau infus dan sering berbagi jarum atau alat suntik bisa terkena HIV. Pasalnya, jarum yang tidak steril sehabis dipakai bisa menjadi media penularan HIV dari penderita ke sel tubuh lainnya. Jelas ini karena jarum atau infus itu kan langsung masuk ke saluran pembuluh darah atau invasif langsung ke pembuluh darah, sehingga jika dari satu orang terkena langsung bisa menular ke orang yang memakai jarum bekas dari pasien yang kena HIV. Upaya pencegahan HIV juga berlaku bagi petugas kesehatan yang dalam kesehariannya menggunakan jarum suntik dan tempat berdarah, sebab tidak sengaja tertusuk jarum bekas pasien HIV. Kelemahannya, ini mungkin kelemahan yang dimaksud kelemahan waktu dulu nggih, mungkin terkesan boros karena harus gonta-ganti alat atau jarum. Ini sekarang lebih mudah terjangkau nggih, mudah didapat di apotek-apotek terdekat. Jarum dan needle sekarang murah dan terjangkau. Kelebihannya menjadi lebih steril dan terjaga kebersihannya. Untuk menghindari penularan HIV dikenal dengan konsep ABCD, yaitu absence, be faithful, condom, no drug, dan education. Absent seks bagi yang belum menikah. Be faithful, bersikap saling setia terhadap pasangannya, tidak berganti-ganti atau tidak jajan di luar. C. Kondom, cegah penularan HIV melalui hubungan seks dengan menggunakan kondom. D. Drug no, yaitu dilarang menggunakan narkoba yang dapat merusak kognitif tadi. E. Edukasi, pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV
cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Yang ini mungkin masih menjadi PR orang tua, petugas medis, dan stakeholder masyarakat. Bagaimana masyarakat mengetahui, mengenal HIV, dan cara penularannya, pencegahannya, serta pengobatannya. Demikian tadi sharing informasi tentang pencegahan transmisi HIV dari kelompok 1. Bila ada kekurangannya, kami kelompok 1 minta maaf. Dari Bu Lilis dan teman-teman mohon diberikan feedback dan informasi lain yang terupdate tentang pencegahan transmisi HIV. Terima kasih atas waktunya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku iso tanpa kowe, tuturno lagumu, rasa mikir aku, merko aku